Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami saat ini sudah terhubung bersama Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur, Bapak Bobi Lianto. Kita akan mengetahui terkait dengan pameran Canton Fair. Kadin NTT mengajak investor untuk bisa berinvestasi di NTT dan juga di Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat pagi Pak Bobi, salam sehat. Selamat pagi Kak Femi dan seluruh pemirsa RRI Pro1 ND dan dimanapun yang berada. Baik. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Pak Bobi yang juga selalu semangat nih ya demi kemajuan perekonomian NTT pada khususnya nih Pak. Oke. Amin. Ya, ini kita bicara tentang kemarin teman-teman Kadin NTT mengikuti pameran Canton Fair dan juga ya sempat mengajak nih para calon investor untuk berinvestasi di NTT. Nah, sebenarnya bisa diceritakan secara singkat seperti apa Canton Fair ini, Pak Bobi? Oke. Jadi Kak Femi saya perlu jelaskan dulu bahwa Canton Fair itu nanti mulai bulan April, Mei, Juni. Canton Fair. Jadi Canton Fair itu adalah satu pameran di China, khususnya di Guangzhou. Itu adalah pameran yang ya salah satu pameran terbesar dunia lah ya, karena produk-produk China itu dipamerkan di situ. Dan ini adalah pameran setiap tahun ya, nanti bulan April, Mei, Juni. Nah dalam perjalanan saya baru balik tanggal 26 kemarin tiba. Nah, jadi dalam perjalanan saya kemarin itu sebenarnya adalah mempersiapkan trip perjalanan Kadin NTT yang akan menghadiri Canton Fair tersebut. Jadi saya mendahului ya, saya cuma 3 hari kami pergi ke beberapa kota di Shanghai, di Suzhou, Hangzhou dan sekitarnya dan Jiaxing. Nah, di dalam perjalanan saya bertemu dengan konsulat jenderal di Shanghai dan juga berbicara tentang rencana perjalanan bisnis trip dari teman-teman pengusaha Kadin NTT, dan ini juga dibuka oleh kami untuk semua. Jadi bisa juga seluruh pengusaha-pengusaha NTT yang mau ikut. Nah, makanya untuk menyusun itu saya juga dalam perjalanan tersebut bertemu Pak Konjen untuk mengatur beberapa pertemuan. Tapi 3 hari di sana kami bertemu beberapa investor China, ya ada di kota Jiaxing, ada dari Xin'an International Hospital yang memiliki rumah sakit, lebih dari 200 rumah sakit di China, salah satu grup rumah sakit terbesar di China ya, dan juga ada beberapa investor lainnya di alat kesehatan dan juga investor di pengusaha pabrik alat kesehatan, dan juga salah satu adalah pabrik kertas terbesar ketiga di China ya, namanya Shanying Paper International. Jadi dalam perjalanan saya kemarin bertemu beberapa investor ini karena kami sedang mempromosikan untuk mereka masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia, dan ada ketertarikan yang akan ditindaklanjuti. Sekaligus saya membawa produk UMKM tentunya Kak Femi, dimanapun saya setiap kali pergi, saya akan menyempatkan untuk membawa produk-produk UMKM kita untuk dicoba terus ya, walaupun ini tidak mudah, tetapi saya selalu bawa produk kita untuk terus perkenalkan. Namanya usaha, jadi saya terus memperkenalkan produk NTT untuk bisa masuk ke sana, dan puji Tuhan ada respon yang baik dan bagus. Dan yang saya maksudkan dengan menghadiri Canton Fair ini adalah di bulan antara April, Mei, Juni ini kami sedang menyeting perjalanan ke China. Ya, kami ada buat grup siap nanti akan ikut tur ke sana. Di mana tur ke sana itu akan menghadiri
acara pameran Canton Fair itu di kota Guangzhou, ya dekat dengan Shenzhen, daerah dekat perbatasan Hong Kong. Kemudian kita naik ke Guangzhou, kemudian kita di Guangzhou ini kita beberapa hari di sana karena mengikuti pameran. Nah, di dalam pameran tersebut ini pameran besar produk-produk Tiongkok. Nah, di dalam pameran yang besar itu kami juga sedang mengatur kira-kira teman-teman pengusaha dari Indonesia yang minatnya apa dan juga mau mempertemukan dengan pengusaha-pengusaha di sana. Nah, di sela-sela itu kami akan mengatur pertemuan tersebut. Nah, kemudian ada juga additional. Jadi setelah itu saya juga bisa mengajak pergi ke Shanghai dan kota-kota di sekitarnya, tapi itu ada additional. Ya, additional. Kemarin kami hitung kira-kira biayanya sekitar 15 sampai 16 juta ya selama 5 hari di sana, sudah termasuk all in semua dengan pengurusan visa dan lain-lain dan tiket pesawat dan hotel, dan peminatnya sudah ada sekitar 25 orang yang berencana akan berangkat, tapi masih kami finalkan dulu tentang tanggal. Tapi kemungkinan besar ya tentu di bulan Mei ya, sekitar bulan Mei begitu. Oke, Begitu Kak berarti Femi. ini luar biasa ya terobosan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pak Bobby dan teman-teman Kadin NTT yang mempersiapkan sehingga nanti ketika final nanti di bulan Mei dalam Canton Fair ini semuanya sudah ready nih Pak Bobby ya. Oke. Betul. Jadi memang Kak Femi saya ingin agar mengajak teman-teman pengusaha-pengusaha dari NTT biarlah mereka datang dengan artinya melihat pameran-pameran besar barang Tiongkok. Memang ini kan membuka mata teman-teman pengusaha ya bagaimana kemajuan teknologi dan juga industri dari China, sehingga teman-teman pengusaha lebih updated dan juga open minded lah istilahnya. Ini kita lebih terbuka dan juga melihat perkembangan, dan pada kesempatan itu kami juga mencoba dengan keperluan mereka apa kita connect dengan pengusaha-pengusaha di sana. Kira-kira begitu. Oke. 20 orang yang sudah terdaftar ini dari 20 UMKM ataukah hanya beberapa UMKM tapi personelnya yang cukup banyak nih Pak? Dan ini usaha di bidang apa saja nih Pak? Oke. Kalau 20 yang menyatakan minat ini terdiri dari teman-teman Kadin, pengurus Kadin NTT dan juga Kadin Kota dari bermacam-macam ya, mulai dari industri-industri kecil, UMKM ya, ada juga pengusaha hotel, dan juga ada beberapa jenis ini ya, ada investor juga, ada perusahaan kapal, ada macam-macam. Tapi kalau kita sebut dengan UMKM, karena UMKM ini cukup luas ya, mulai dari mikro juga, menengah juga, kecil juga. Ya tentu ini kan biaya sendiri Bu. Jadi biayanya ada 15-16 juta ya, itu trip ke sana. Ini bukan kita buka pameran ke sana, tetapi saya sedang komunikasi, makanya saya sedang usahakan komunikasi dengan kenapa saya ketemu kedutaan, konjen, komunikasi itu, supaya pada saat kita ke sana, mungkin sebagian yang teman-teman juga membawa produk, itu di-connect juga dengan buyer-buyer di sana, sehingga kita kita memang tidak gampang untuk buat pameran ya Pak Ibu. Kalau kita bikin pameran, cost-nya cukup besar, tidak main-main. Nah, kita justru dari awal kita sudah tahu produk-produk apa. Nah, nanti dari kedutaan itu akan membantu mengkonek dengan teman-teman pengusaha di sana, beberapa buyer, beberapa importir, ya, kemudian dipamerkan di kantor kedutaan atau mungkin di tempat-tempat yang sudah diaturkan khusus untuk ada pertemuan dengan pengusaha di sana supaya ada terkonek langsung begitu. Oke. Jadi ceritanya sedangkan kalau di Canton Fair itu bukan produknya kita, itu produk Tiongkok. Begitu.
Oke, jadi Kira-kira teman-teman begitu. yang datang ini untuk melihat ya, untuk open minded-nya nih seperti apa nih ketika berwirausaha Betul, seperti itu ya, sambil juga membawa betul. produknya untuk juga bisa dipasarkan Pak ya dengan tadi cara-cara dan mekanisme yang sudah coba diatur oleh teman-teman Kadin NTT. Betul, betul. Karena Canton Fair Aha. itu adalah pameran terbesar yang di mana isinya itu produk-produk Tiongkok dan juga kapasitasnya sudah jumlah besar. Mhm. Ya, kita nggak bisa ikut ini. Kalaupun kita mau ikut ke dalam Canton Fair itu mesti melalui dari kedutaan dan agak-agak lebih rumit lah ya, Mhm. karena itu eh, sudah pameran tingkat internasional yang ini. Jadi ini Levelnya bukan cukup tinggi pameran ya. kecil-kecilan, tapi sudah Mhm. jumlah besar. Nah itu pun mesti tahu kapasitas UMKM kita, nggak bisa Mhm. asal ini. Begitu orang datang saya bilang, oh kami pesan 10 kontainer. Wah Mhm. itu teman UMKM langsung bingung mau produksi berapa banyak kan gitu. Kira-kira Oke. seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam perbincangan dan pertemuan yang dilakukan kemarin nih Pak Bobi dan juga sempat mengajak calon investor untuk berinvestasi di NTT khususnya dan Indonesia pada Ya, umumnya, seperti apa respon mereka menanggapi hal ini Pak Bobi? ya, puji Tuhan kami dapat dua pengusaha yang Mhm. eh, sudah tertarik ya. Yang pertama memang di bidang rumah sakit, Mhm. tetapi ini memang beliau akhirnya tertarik masuknya ke Bali. Mhm. Kenapa? Karena di Bali itu ada KEK, kawasan ekonomi khusus, Mhm. kesehatan, di mana investasi di bidang rumah sakit itu kalau masuk dari luar PMA itu tidak bisa di sembarang tempat. Kebetulan di KEK kesehatan itu bisa masuk dengan kondisi khusus dan juga bisa mendatangkan dokter-dokter dari China, Shinsei dari China dan lain-lain ya. Mhm. Nah, kenapa kita tidak bisa ke NTT? Memang karena di NTT belum ada KEK-nya. Tetapi ini langkah bagus karena artinya mereka sudah masuk ke Indonesia. Sedangkan kita akan memfollow up dengan yang namanya klinik. Jadi mereka bangun rumah sakitnya di Bali, namanya. Mhm. Ya. Kemarin kami pergi juga dengan salah satu owner dari rumah sakit namanya Blue Cross di Bali yang masuk di dalam kawasan KEK juga. Mhm. Dan dari rumah sakit TCM atau Traditional Chinese Medicine yang ada di Bali nanti setelah dibangun, klinik-kliniknya itu akan ada di kota-kota. Jadi kota Surabaya, kota Jakarta, dan juga kota Kupang. Kita akan Mhm. buka juga di Kupang. Jadi itu bentuknya klinik. Tetapi kalau rumah sakitnya harus ada hanya di Sanur, di Bali gitu. Oke, baik. Jadi ini berita gembira juga nih Pak Bobi ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati, langsung banyak gol yang bisa dicapai nih Pak. Betul, memang Oke. Aha. Kak Femi kalau kita ke luar negeri hanya untuk satu urusan kan pasti Mhm. ini ya harus sekaligus kita memperkenalkan produk kita, sekaligus mengatur pertemuan-pertemuan dan ya bagaimana bisa mengconnecting produk komoditi kita dengan di China. Seperti kita ketahui ya, Kak Femi, kita Mhm. banyak perlu belajar dari China. Ini sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi. Mhm. Ya, beliau melihat bagaimana China itu mengalami terobosan yang luar biasa dan China itu berhasil melewati bonus demografi yang dia sudah alami sebelumnya Mhm. sehingga membuat negara ini menjadi maju, sangat maju dengan teknologi dan juga SDM yang kuat. Dan saya barusan bertemu Pak Presiden di tanggal 26 eh, tanggal 26 kemarin Mhm. dan beliau menyampaikan tentang bagaimana Presiden Xi Jinping itu menyampaikan kepada dia ada 3 hal penting dalam mempersiapkan khususnya Indonesia masuk dalam bonus demografi yang akan kita alami mulai tahun 2028 ini, di mana angkatan-angkatan muda kita akan semakin lebih banyak daripada artinya angkatan kerja kita akan banyak. Ya. Nah itu ada 3 poin. Yang pertama adalah
rencana jangka panjang. Jadi rencana jangka panjang satu negara ini sangat penting, yaitu mempersiapkan eh, eh, semua proyeksi negara di dalam jangka panjang sehingga menyingkapi dengan bonus demografi tersebut. Yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia yang dipersiapkan dalam rencana jangka panjang tersebut. Dan juga yang ketiga adalah infrastruktur, karena infrastruktur itu tidak bisa dibangun dengan sekejap mata, tetapi perlu waktu. Kita kalau mau butuh dana, kita bisa pinjam Bank Dunia saat ini juga bisa, tetapi kita nggak bisa langsung bangun infrastruktur itu. Makanya infrastruktur dan SDM itu harus dipersiapkan dalam waktu itu dan sesuai dengan rencana jangka panjangnya. Makanya tidak mungkin setiap presiden ganti atau setiap 5 tahun, 10 tahun dia ganti, kemudian dia ganti semua konsep arah pembangunan, maka arah pembangunan kita tidak terfokus. Nah, ini yang dilakukan China sehingga China berhasil membawa negaranya melewati bonus demografi dan juga mengambil keuntungan dari kondisi tersebut ya. Kita lihat di China waktu di Shanghai saya pergi Kak Femi itu 70% sudah pakai EV, sudah pakai electric vehicle. Jadi sudah mobil listrik semua. Sehingga kotanya itu begitu bersih, tidak ada polusi. Begitu Kak Femi. Oke, baik Pak Bobi ya. Kita berharap juga langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan ini semakin memperkenalkan hasil atau produk NTT ke mata dunia internasional nih Pak ya. Nah ini Amin. apa harapannya yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ataupun rencana jangka panjangnya dari Kadin NTT untuk menarik investor lebih banyak lagi berinvestasi di NTT ya, tidak hanya 2 saja tadi Pak ya disampaikannya tapi masih banyak, dan juga bagaimana untuk memperkenalkan produk-produk asli dari NTT. Silakan. Baik, tentunya pesan saya selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur kepada seluruh masyarakat NTT dimanapun berada, para pendengar Pro 1 RRI, di mana kita tahu bahwa saat ini kalau kita mengajak investor masuk ke NTT, yang paling banyak dan paling mudah memang dari China ya, karena mereka punya pertimbangan yang lebih cepat ya ketimbang. Tetapi kan kalau di bidang pariwisata tentu umum semua juga bisa. Tapi China di hilirisasi atau industri itu adalah salah satu yang akan gencar untuk masuk. Nah, tentu sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus bisa welcome dengan investasi yang masuk ya. Karena untuk membawa investor masuk ke daerah NTT itu bukan satu hal yang mudah. Kita juga harus bisa mendukung. Artinya semua investasi yang masuk tentu secara pemerintah welcome, dan juga mereka akan memperhatikan juga tentu yang namanya lingkungan semua ada standarnya, tidak mempengaruhi lingkungan dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam investasi yang masuk kemudian ataupun itu hilirisasi atau industri itu akan membawa keuntungan secara ekonomi bagi kita dan juga lapangan kerja bagi masyarakat kita, dan juga tentu akan selama ini NTT yang minim dari industri ya, kami berharap dengan masa-masa ini maka akan semakin banyak industri masuk ke NTT sehingga kita itu bisa produksi komoditi kita menjadi produk yang memiliki added value. Jadi bukan hanya barang mentah yang kita kirim, tetapi kita bisa menaikkan nilai dari barang tersebut ya. Nah, kita berharap dengan semakin banyak investasi masuk, akan semakin banyak orang melihat bahwa NTT ini adalah daerah yang welcome kepada investasi, dan akan semakin banyak investasi masuk dimanapun berada. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami mengajak juga yang ingin tertarik untuk mempelajari
yang ikut ke China ya dalam Canton Fair bisa menghubungi Kadin setempat. Ya mungkin Bapak Ibu dengan rencana kami di bulan sekitar April, Mei, Juni ya, kemungkinan di bulan Mei itu akan melakukan perjalanan ke China dalam jangka waktu 5 hari sampai 10 hari. Ya, ada additional mulai dari 15-16 juta rupiah sampai 20-an jutaan. Bapak Ibu bisa menghubungi Kadin setempat kalau ingin ikut dalam rombongan Kadin NTT sekaligus mempelajari industri di sana, produk-produk di sana, sekaligus kita mempromosi produk-produk kita, komoditi kita juga. Oke. Mungkin itu saja pesan saya. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Thank you. Baik, terima kasih Pak Bobi ya untuk informasinya, dan kita berharap segala hal yang telah dilakukan ini akan mendapatkan umpan balik yang positif juga dan baik juga untuk perekonomian NTT. Selamat pagi Pak, salam sukses selalu. Thank you, Tuhan memberkati. Pro 1. Demikian